PSSI ungkap alasan John Hartman kalahkan asisten Liverpool di bursa pelatih timnas Indonesia. PSSI akhirnya membeberkan secara terbuka alasan utama di balik penunjukan John Hartman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, sekaligus menjelaskan mengapa kandidat lain yang berstatus asisten pelatih Liverpool FC, Giovanni van Bronckhorst, harus tersingkir pada tahap akhir proses seleksi. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Sumarji, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil melalui proses panjang, ketat, dan berbasis evaluasi menyeluruh atas kegagalan sebelumnya. John Hartman diperkenalkan secara resmi oleh PSSI pada Sabtu awal Januari 2025 dan dalam waktu dekat akan langsung menjalankan tugasnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Sumarji menyampaikan bahwa penunjukan pelatih kali ini dilakukan dengan kehati-hatian ekstra, menyusul pengalaman kurang memuaskan bersama Patrick Kluivert. PSSI menilai kerja sama dengan Kluivert tidak berjalan efektif, karena sang pelatih dinilai terlalu sering berada di luar negeri dan tidak menetap di Indonesia. Kondisi tersebut berdampak pada minimnya pemantauan langsung terhadap perkembangan pemain di kompetisi domestik, serta terbatasnya pemahaman terhadap kultur sepak bola nasional. Evaluasi inilah yang kemudian menjadi dasar utama federasi untuk tidak mengulangi kesalahan serupa dalam menentukan sosok pelatih baru. Dalam proses seleksi, PSSI awalnya menyusun daftar panjang berisi sekitar 20 nama pelatih potensial dari berbagai latar belakang dan pengalaman internasional. Dari puluhan nama tersebut, proses wawancara dan penilaian berlapis akhirnya mengerucut pada dua kandidat utama, yakni John Hartman dan Giovanni van Bronckhorst yang saat itu berstatus sebagai asisten pelatih Liverpool FC. Kedua nama ini kemudian dibahas secara intensif dalam rapat Komite Eksekutif PSSI dengan mempertimbangkan berbagai aspek mendasar, mulai dari rekam jejak kepelatihan, visi pengembangan tim, hingga komitmen personal terhadap sepak bola Indonesia. Sumarji menjelaskan bahwa salah satu syarat yang tidak bisa ditawar oleh PSSI adalah kesiapan pelatih untuk tinggal dan menetap di Indonesia selama masa kontrak berlangsung. Federasi menilai keberadaan fisik pelatih di tanah air sangat krusial agar pelatih dapat memahami karakter pemain, kultur sepak bola lokal, serta dinamika kompetisi nasional secara menyeluruh. Dalam konteks ini, John Hartman menunjukkan komitmen penuh dengan menyatakan kesiapannya untuk tinggal di Indonesia, bahkan membawa keluarganya menetap di tanah air. Sikap tersebut dinilai sebagai nilai tambah yang sangat signifikan dalam penilaian akhir. Sebaliknya, Giovanni van Bronckhorst dinilai tidak mampu memenuhi syarat dasar tersebut. Keterbatasan komitmen untuk tinggal penuh di Indonesia menjadi faktor krusial yang membuat PSSI akhirnya condong memilih John Hartman. Federasi meyakini bahwa pelatih yang hadir dan hidup di lingkungan sepak bola Indonesia akan lebih cepat beradaptasi, lebih peka terhadap kebutuhan pemain, serta mampu membangun hubungan yang kuat dengan klub-klub lokal. Dengan cara itu, arah pengembangan tim nasional dapat berjalan seiring dengan pembinaan di level klub. Selain faktor domisili, PSSI juga menaruh perhatian besar pada pentingnya kolaborasi antara pelatih tim nasional dan klub-klub peserta liga. Sumarji menegaskan bahwa federasi ingin membangun komunikasi yang intens dan berkesinambungan agar program tim nasional tidak berjalan sendiri-sendiri. Kehadiran John Hartman secara langsung di Indonesia diyakini akan mempermudah diskusi dengan pelatih klub, pemilik klub, serta pemangku kepentingan lain dalam merancang pengembangan pemain jangka panjang. PSSI menilai pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pelatih yang hanya datang sesekali justru berpotensi merugikan klub karena kurangnya koordinasi dan sinkronisasi program. Rekam jejak John Hartman juga menjadi pertimbangan kuat lainnya. PSSI menilai keberhasilan Hartman membawa timnas Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 sebagai bukti kapasitasnya dalam membangun tim secara sistematis dan kompetitif. Pengalaman tersebut dianggap relevan dengan kebutuhan timnas Indonesia yang tengah membangun fondasi menuju level internasional yang lebih tinggi. Dengan latar belakang tersebut, PSSI meyakini Hartman memiliki kemampuan tidak hanya dalam aspek taktik, tetapi juga dalam membangun struktur, mentalitas, dan budaya kerja yang profesional. Sumarji menegaskan bahwa seluruh keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi menyeluruh atas pengalaman masa lalu dan kebutuhan masa depan. Federasi tidak ingin kembali terjebak pada pola pelatih yang datang dan pergi tanpa keterlibatan penuh dalam ekosistem sepak bola nasional. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan seluruh aspek, baik Ketua Umum PSSI maupun jajaran Komite Eksekutif akhirnya sepakat memantapkan pilihan kepada John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia. Keputusan tersebut diharapkan menjadi titik awal perubahan signifikan dalam pengelolaan dan prestasi sepak bola nasional dengan fondasi kerjasama yang lebih solid antara tim nasional, klub, dan federasi.
Kedepan, PSSI juga menegaskan bahwa penunjukan John Hartman bukan sekadar solusi jangka pendek, melainkan bagian dari peta jalan besar reformasi sepak bola nasional yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, di mana peran pelatih kepala tidak hanya berfokus pada hasil pertandingan, tetapi juga pada pembangunan sistem yang menyentuh seluruh lapisan tim nasional, mulai dari tim senior hingga kelompok usia muda, termasuk tim nasional di bawah usia 23 tahun yang juga berada di bawah tanggung jawab Hartman. Federasi menilai bahwa pengalaman Hartman membangun Kanada dari negara yang sebelumnya tidak diperhitungkan menjadi peserta Piala Dunia merupakan contoh konkret bagaimana sebuah program jangka panjang dapat mengubah wajah sepak bola suatu negara secara signifikan, baik dari sisi prestasi maupun kredibilitas internasional. Oleh karena itu, PSSI berharap Hartman mampu menerapkan pendekatan serupa di Indonesia dengan menyesuaikan pada karakter pemain lokal, kultur sepak bola nasional, serta dinamika kompetisi domestik yang unik dan kompleks. PSSI juga menyampaikan bahwa Hartman akan diberikan ruang dan dukungan penuh untuk menyusun kerangka kerja kepelatihan yang menyeluruh, termasuk penilaian mendalam terhadap kompetisi liga, pembinaan pemain muda, hingga pemetaan talenta potensial di berbagai daerah. Keberadaannya secara permanen di Indonesia diharapkan membuat proses observasi berjalan lebih akurat dan berkesinambungan, tidak lagi bergantung pada laporan singkat atau rekomendasi pihak ketiga. Federasi ingin memastikan bahwa setiap keputusan pemanggilan pemain ke tim nasional benar-benar didasarkan pada performa, kesiapan fisik, serta kebutuhan taktis, bukan sekadar reputasi atau popularitas semata. Dalam konteks ini, PSSI menilai bahwa kegagalan sebelumnya menjadi pelajaran mahal yang tidak boleh terulang. Kurangnya kehadiran fisik pelatih di Indonesia pada periode sebelumnya dianggap berdampak langsung pada terputusnya komunikasi antara tim nasional dan klub, serta minimnya pemahaman terhadap perkembangan pemain di liga. Dengan John Hartman yang menetap di Indonesia, federasi berharap tercipta ekosistem yang lebih sehat, di mana klub tidak merasa ditinggalkan dan pelatih tim nasional memiliki gambaran utuh mengenai kondisi pemain sepanjang musim. PSSI menegaskan bahwa sepak bola modern menuntut sinergi, bukan kerja terpisah, dan inilah prinsip yang ingin diwujudkan melalui kepemimpinan Hartman. Selain aspek teknis dan struktural, PSSI juga menaruh harapan besar pada kemampuan Hartman dalam membangun mentalitas dan budaya juang pemain. Pengalaman Hartman menangani tim nasional putra dan putri Kanada dinilai menunjukkan kapasitasnya dalam mengelola ruang ganti, menyatukan pemain dari latar belakang berbeda, serta menanamkan rasa percaya diri di level internasional. Federasi meyakini bahwa peningkatan mental bertanding menjadi salah satu kunci utama agar timnas Indonesia mampu bersaing secara konsisten, tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga di level Asia dan dunia. PSSI menyadari bahwa tantangan yang akan dihadapi Hartman tidak ringan. Jadwal padat sepanjang tahun mendatang, mulai dari FIFA Series, agenda FIFA Matchday, hingga turnamen regional, menuntut kesiapan strategi dan manajemen tim yang matang. Namun, federasi menegaskan bahwa mereka tidak menargetkan hasil instan semata, melainkan progres yang terukur dari waktu ke waktu. Keberhasilan Hartman nantinya akan dievaluasi tidak hanya dari skor akhir pertandingan, tetapi juga dari peningkatan kualitas permainan, kedisiplinan taktik, serta keberhasilan integrasi pemain muda ke dalam tim senior. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, PSSI menilai bahwa keputusan memilih John Hartman dibandingkan Giovanni van Bronckhorst bukanlah soal nama besar atau popularitas, melainkan soal kecocokan visi, komitmen, dan kesiapan untuk terlibat penuh dalam proyek jangka panjang sepak bola Indonesia. Federasi berharap publik dapat melihat proses ini secara lebih objektif dan memberi waktu bagi Hartman untuk bekerja sesuai rencana yang telah disusun. PSSI menegaskan bahwa era baru timnas Indonesia harus dibangun di atas fondasi yang kuat, konsisten, dan terintegrasi, dan penunjukan John Hartman diyakini menjadi langkah awal penting menuju arah tersebut.